Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berikut keajaibannya. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan peristiwa biasa. Alam semesta bersuka cita, semua penduduk langit dan bidadari surga ikut bergembira. Hanya iblis yang menangis keras ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir ke dunia. Demikian kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Pancaran cahaya yang keluar dari langit Mekah menjadi saksi kelahiran manusia agung pemimpin para nabi pada malam yang tenang Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 570 Masehi, sebuah peristiwa agung yang dinanti-nanti para malaikat telah tiba. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Al-Ibris Al-Dani, Fi Maulidi Sayyidina Muhammad, Maulid Ibris, menceritakan peristiwa yang dialami Sayyidah Aminah ketika mengandung manusia mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan pertama mengandung Nabi atau di bulan Rajab. Berkata Sayyidah Aminah ibunda Nabi, ketika aku mengandung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal masa kehamilanku, yaitu bulan Rajab, pada suatu malam ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, "Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia." Bulan kedua mengandung Nabi di Syaban. Pada bulan kedua datang seorang laki-laki seraya berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Sids. Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibut Ta'wil wal Hadith, pemilik takwil dan hadis." Bulan ketiga mengandung Nabi yaitu di bulan Ramadan. Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Idris. Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin." Bulan keempat mengandung Nabi tepat di bulan Syawal. Pada bulan keempat datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Habiballah, salam untukmu wahai kekasih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku Nuh. Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan." Bulan kelima mengandung Nabi yaitu bertepatan di bulan Zulqa'dah. Pada bulan kelima datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Safwatallah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Hud. Apa yang engkau inginkan?" "Bergembiralah wahai ibu Aminah, engkau sedang mengandung Sohibusi Syafa'at fil Yaumil Masyhud, pemilik syafaat di hari kiamat." Bulan ke-6 mengandung Nabi yaitu bertepatan di bulan Zulhijjah. Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya rahmatullah, salam untukmu wahai kasih sayang Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ibrahim Al-Khalil. Apa yang engkau inginkan?" "Bahagialah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Jalil, Nabi yang agung." Bulan ke-7 mengandung Nabi yaitu bertepatan di bulan Muharram. Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya manitarohullah, salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Ismail As-Sabi." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah wahai Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Malik, Nabi yang elok." Bulan ke-8 mengandung Nabi yaitu bulan Safar. Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Hirotullah, salam untukmu wahai pilihan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Musa putra Imran." "Apa yang engkau inginkan?" "Kabar gembira ya Aminah, engkau sedang mengandung Men Yunzalu, alaihil Quran, orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran." Bulan ke-9 mengandung Nabi yaitu bulan Rabiul Awal. Pada bulan ke-9 yakni bulan Rabiul Awal, datang seorang laki-laki berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah." Aku bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku Isa putra Maryam." "Apa yang engkau inginkan?" "Gembiralah engkau ya Aminah, engkau sedang mengandung Nabiul Mukarram wa Rasulil Muazzam, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan." Bertepatan di bulan Rabiul Awal ini detik-detik kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabiul Awal, bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah merupakan momentum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang kelahiran beliau semakin dekat, Allah melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah mulai tanggal 1 hingga malam 12 Rabiul Awal. Berikut kisahnya diceritakan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Animatul Kubro, Alal Alam. Malam pertama Rabiul Awal Ibunda Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua datang seruan berita gembira kepada Sayyidah Aminah yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala.
Malam ketiga datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah." Pada malam keempat Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat dengan jelas. Pada malam kelima Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada malam keenam Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti berdatangan mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8 Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah pencipta alam semesta." Pada malam ke-9 Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10 Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ke-11 Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersukacita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal di sepertiga malam yang tenang. Malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam, beliaulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalilah aku, bahwa aku adalah Hawa istri Nabi Allah Adam, ibunda seluruh umat manusia, aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asyah binti Muzahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar memerintahkan seluruh bidadari surga berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkota emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Kemudian Allah memanggil Jibril, "Hai Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga dan bersolehlah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhirus zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, Allahu Akbar walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrotan wa asyila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya, gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dengan cara yang bermacam-macam pula. Tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Wallahu a'lam.